dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang geometri. Nah, apa sih itu geometri? Geometri berasal dari bahasa Latin, yaitu geometria, di mana geo berarti tanah dan metria berarti ukuran. Nah, di Indonesia, geometri diterjemahkan dengan ilmu ukur. Geometri juga merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, dan bidang beserta sifat, ukuran, dan hubungannya dengan yang lain. Kemudian di sini ada 3 tokoh yang berpengaruh dalam geometri. Nah, yang pertama itu ada Thales, yang kedua ada Pythagoras, dan yang terakhir itu ada Euclid. Nah, yang pertama kita bahas itu Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Nah, Thales merupakan filsuf kelahiran Miletos, Yunani. Thales juga sering dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Ia juga merupakan orang yang pertama kali mengembangkan metode pembuktian. Nah, hasil pemikiran Thales dalam ilmu geometri adalah teorema Thales, di mana teorema ini sering ditemui pada materi kesebangunan dan lingkaran. Kemudian kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, Yunani, region Asia Utara. Pythagoras dan para pengikutnya melanjutkan langkah Thales menggunakan metode pembuktian untuk mengembangkan teorema-teorema yang berkaitan dengan ilmu geometri, seperti teorema Pythagoras, jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat dari garis-garis sejajar, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang ketiga yang berpengaruh dalam geometri, yaitu Euclid pada tahun 325 sampai 256 sebelum Masehi. Euclid lahir di Yunani. Nah, salah satu karya Euclid yang sangat penting bagi dunia adalah The Elements, sebuah buku yang berisi tentang pengembangan ilmu geometri, aljabar, teori bilangan, dan teori penjumlahan. Adapun isi dari The Elements yang merupakan salah satu karya yang sangat penting bagi dunia, karya dari Euclid itu memuat yang pertama, definisi. Nah, definisi berisi tentang definisi titik, garis, garis lurus, sudut, sudut tegak lurus, lingkaran, dan sebagainya. Nah, total ada 23 definisi yang ada di buku The Elements. Kemudian yang kedua adalah postulat. Nah, postulat terdiri atas 5 postulat. Untuk postulat 1, yaitu setiap dua titik dapat digabungkan oleh garis lurus. Postulat 2, setiap garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga dengan garis lurus. Untuk yang ketiga, diberikan setiap segmen garis lurus, sebuah lingkaran dapat digambar memiliki segmen ini sebagai jari-jari dan satu titik ujung sebagai pusat. Untuk postulat 4, semua sudut di kanan itu kongruen, dan postulat yang terakhir yaitu postulat paralel. Kemudian ada combination atau gagasan umum. Nah, di matematika modern dikenal dengan aksioma. Dan kemudian ada proposition atau dalil. Dalam buku The Elements total ada 441 dalil. Seluruh bukti pada tiap-tiap dalil diturunkan dari postulat dan combination. 98% isi buku ini adalah pembuktian dari dalil tersebut. Di sini saya akan tunjukkan suatu bagan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pada geometri kita akan membahas mengenai tentang geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Di mana di geometri Euclid akan kita bahas mengenai tentang geometri parabolik, dan di geometri non-Euclid akan kita bahas geometri hyperbolik dan geometri spherical. Kemudian kita lanjut, di sini ada geometri parabolik, geometri hyperbolik, dan geometri spherical. Nah, sebelum kita lanjut mengenai tentang penjelasan ketiga geometri ini, kita terlebih dahulu harus tahu perbedaan dari geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Geometri Euclid adalah geometri yang berada di bidang datar, sedangkan geometri non-Euclid adalah geometri yang berada di bidang lengkung. Jadi untuk yang pertama itu geometri parabolik. Nah, di sini ada segitiga A, B, C yang berada di bidang datar, berarti geometri parabolik termaksud geometri Euclid. Dan jumlah besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat, di mana besar sudut A itu 60 derajat, B 60 derajat, dan C 60 derajat, sehingga dijumlahkan
menjadi 180 derajat. Nah, kemudian untuk geometri hiperbolik ini termasuk geometri non-Euclid karena berada di bidang lengkung. Jadi, jumlah besar sudut segitiganya itu kurang dari 180 derajat. Kemudian, geometri sferikal. Geometri sferikal juga ini termasuk geometri non-Euclid karena berada di bidang lengkung sehingga jumlah besar sudut segitiganya itu lebih dari 180 derajat. Kemudian kita lanjut, di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya kan yang sebelumnya itu pakai menggunakan segitiga, sedangkan di sini menggunakan segi empat, di mana ada segi 4A, B, C, D. Di mana pada geometri parabolik ini ada sebuah segi empat di mana sudut A jumlah besar sudut A-nya itu 90 derajat, B 90 derajat, C 90 derajat, D 90 derajat juga, sehingga jumlah besar sudut segi empatnya itu sama dengan 360 derajat. Kemudian pada geometri hiperbolik itu jumlah besar sudut segi empatnya itu kurang dari 360 derajat. Mengapa? Karena dia termasuk geometri non-Euclid, berada di bidang lengkung. Begitupun dengan geometri sferikal. Ini jumlah besar sudut segi empatnya itu lebih dari 360 derajat. Kemudian definisi titik yaitu suatu tempat atau posisi dalam ruang atau space. Nah, titik tidak mempunyai panjang atau tidak mempunyai tebal. Sebuah titik ditunjukkan dengan nokta atau dot yang diberi label dengan huruf besar. Nah, seperti di sini ada titik A. Kemudian untuk definisi garis, garis adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Kemudian garis ditunjukkan dengan ujung panah pada ujung-ujung garisnya untuk menyatakan bahwa garis dapat diperpanjang tanpa akhir atau batas kedua arah. Kemudian penamaan sebuah garis biasanya menggunakan dua huruf kapital yang menggunakan nama dari dua titik yang terletak pada garis tersebut. Nah, seperti contohnya di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian ada garis, di mana itu garis tersebut adalah garis K. Kemudian ruas garis atau segmen garis. Definisi atau pengertian dari segmen garis atau kemudian ruas garis atau segmen garis. Segmen garis atau ruas garis antara A dan B adalah himpunan titik A, B dan semua titik-titik lainnya berada di titik A dan B. Seperti di sini ada sebuah garis di mana ada titik A dan titik B. Segmen garis di atas diberi nama dengan segmen garis AB atau dinotasikan dengan garis AB. Kemudian untuk sinar garis, adapun definisi dari sinar garis AB atau biasa disimbolkan dengan AB dengan tanda panah di atasnya adalah bagian garis yang memuat titik A dan setiap titik pada AB pada sisi yang sama seperti BA. Nah, sini ada sebuah garis ABC di mana bentuk panahnya ke arah ke kanan. Pada garis di atas itu merupakan sinar garis yang mempunyai titik pangkal. Titik A dapat dinamai dengan sinar garis AB dengan simbol seperti ini, AB dengan arah panah ke atas, atau sinar garis AC dengan AC dengan garis panah. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti.